Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Pada video kali ini berisikan praktek coaching supervisi akademik yang terdapat pada modul 2.3 Pendidikan Guru Penggerak Angkatan 9 bersama saya Nurlinda Ardianti dari SMP Negeri 12 Surabaya. Pada video kali ini saya bertindak sebagai supervisor dalam supervisi akademik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Kami calon guru penggerak angkatan 9 dari kota Surabaya. Perkenalkan, saya Nurlinda Ardianti dari SMP Negeri 12 Surabaya. Saya Kulni Bariro dari SDN Erlangga 1 Surabaya. Saya Nuning Masbaha dari SMP Negeri 12 Surabaya. Pada video kali ini, kami akan mempraktikkan coaching untuk supervisi akademik. Secara bergiliran, Kami akan bergantian menjadi supervisor, coachee, dan coach. Selamat menyaksikan! Assalamualaikum Bu Kuni. Waalaikumsalam Bu Linda. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah baik. Bu Linda juga apa kabar? Sehat, alhamdulillah. Baik Bu Kuni, saya mendengar Bu Kuni akan melakukan coaching kan ya besok. Nah, hari ini saya ingin berbincang-bincang tentang pelaksanaan coaching yang akan Bu Kuni laksanakan besok dengan kunci atau akan sejawat yang berguna. Ya baik, saya di sini sebagai supervisornya Bu Kuni ingin mendiskusikan dan menanyakan beberapa pertanyaan yang ada di rubrik penilaian. Nah, jadi dalam rubrik penilaian tersebut saya akan mengobservasi dan melakukan penilaian terhadap proses coaching yang dilakukan besok dengan sejawatnya Bu Kuni. Baik, ini bisa memahami ya? Alhamdulillah. Nah, jadi saya mengamati dan melakukan penilaian proses coaching yang Bu Kuni lakukan besok bersama Mas Sejawat dan atau coaching yang berbeda. Ada 3 pertanyaan. Yang pertama adalah proses coaching. Bagaimana proses coaching yang Bu Kuni lakukan itu? Apakah sudah sesuai dengan alur kita atau belum? Kemudian yang kedua adalah bagaimana Bu Kuni memberikan beberapa pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coaching. Kemudian yang ketiga adalah saya juga akan mengamati dan menilai apakah coachingnya Bu Kuni ini memahami dan memberikan respon yang baik terhadap pertanyaan-pertanyaan yang Bu Kuni ajukan kepada coaching. Baik. Alhamdulillah ini sudah memahami ya Pak. Nah selain itu saya juga akan menanyakan beberapa prinsip-prinsip apa yang sudah dan belum diterapkan oleh Bu Kuni. Yang pertama itu ada 3 prinsip. Pertama itu kemitraan, dan kedua proses kreatif, yang ketiga adalah memaksimalkan potensi yang ada pada coaching. Ya, paham ya Bu Kuni ya? Kemudian kita mulai ya Bu Kuni ya. Mulai pertanyaan yang saya ajukan pada tahapan pra-observasi. Yang pertama adalah potensi apa sih yang ingin Ibu Kuni kembangkan nanti di saat proses coaching bersama coaching. Jadi ada 3 potensi yang ingin saya kembangkan pada proses coaching kali ini Bu Linda. Yang pertama itu kehadiran ya, kehadiran penuh ketika proses coaching berlangsung. Yang kedua, saya ingin menjadi pendengar yang aktif seperti itu. Yang ketiga, bisa memberikan pertanyaan-pertanyaan tertentu seperti itu. Alhamdulillah, saya simpulkan ulang ya Bu ya. Berarti apa yang dikembangkan adalah yang pertama kehadiran penuh, kemudian menjadi pendengar aktif, kemudian yang ketiga adalah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Baik. Nah, dari 3 kompetensi yang Ibu disampaikan kepada saya tadi, jika boleh saya tahu, kira-kira kompetensi yang manakah yang paling Ibu inginkan untuk saya nilai? Jadi ada 1 kompetensi spesifik yang ingin saya capai dalam praktek coaching kali ini, yaitu mendengarkan aktif. Karena bagi saya ketika saya mendengar
mendengarkan aktif, saya berarti sudah benar-benar hadir penuh dalam proses coaching tersebut. Dan ketika saya mendengarkan aktif itu, saya juga pasti insya Allah akan memberikan pertanyaan-pertanyaan tertentu seperti itu pada coaching. Alhamdulillah, baik Ibu Buni. Bagaimanakah menurutnya Ibu Buni harapan Ibu Buni dari observasi dan proses yang Ibu Buni, proses coaching yang akan Ibu Buni lakukan besok? Saya berharap pada proses coaching besok ini, saya berharap bisa memaksimalkan potensi yang dimiliki coaching untuk menemukan solusi-solusi dari permasalahan yang telah diungkapkan coaching, sehingga bisa melakukan rencana aksi yang telah direncanakan oleh coaching sendiri seperti itu. Jadi coaching bisa menemukan solusinya sendiri ya kalau tujuannya Bu Buni ya. Baik, terima kasih. Sepertinya kita sudah di ujung sesi pra observasi ini ya Bu Buni ya. Semoga proses coaching yang akan Bu Buni lakukan besok bersama coaching berjalan lancar dan sesuai dengan harapan Ibu Buni. Terima kasih Bu Linda. Terima kasih Bu Buni. Sama-sama. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Bu Nuni. Waalaikumsalam Bu Buni. Apa kabar nih hari ini? Alhamdulillah Bu Buni, kabar saya baik. Kabar Bu Buni bagaimana? Alhamdulillah saya juga baik. Bu Nuni, kenapa nih sepertinya Bu Nuni hari ini tidak terlihat bersemangat seperti biasanya? Lihat ya Bu, jelas ya. Iya Bu Buni, saya menghadapi suatu kendala Bu dalam proses kegiatan pembelajaran yang saya lakukan Bu. Saya merasa itu anak-anak itu boring, tidak bersemangat ketika mengikuti pembelajaran yang saya lakukan itu Bu. Jadi ketika saya mengajar mereka itu kayak menunjukkan ekspresi jenuh gitu. Oh, jadi Bu Nuni sedang ada kendala nih ketika proses pembelajaran yang Bu Nuni lakukan ya Bu Nuni ya. Kalau gitu kita hari ini sharing sebentar gimana? Kita ngobrol-ngobrol sebentar, kita coaching hari ini. Oh iya, ini sangat saya butuhkan Bu hari ini Bu. Saya juga ingin menemui Bu Buni. Saya ingin menanyakan Bu Buni, ada jam kosong kah? Alhamdulillah hari ini kosong nih, kebetulan Bu Nuni. Kalau gitu kita apa coaching hari ini ya? Iya, sekalian kita ngobrol-ngobrol tentang permasalahan yang sedang Bu Nuni hadapi. Iya Bu Buni, siap Bu Buni. Dari percakapan kita nih dari coaching hari ini, sebenarnya tujuan apa yang ingin Bu Nuni dapatkan dari percakapan kita pada pagi hari ini? Tujuan yang ingin saya dapatkan dalam proses percakapan kita hari ini itu Bu Buni, yaitu saya ingin mendapatkan solusi Bu Buni dari permasalahan saya seperti itu. Saya ingin mendapatkan pencerahan terkait dengan proses pembelajaran yang saya lakukan agar tidak jenuh seperti itu. Kita berharapnya kita mendapatkan solusi ya dari obrolan kita pada pagi hari ini supaya kendala yang dihadapi Bu Nuni bisa terselesaikan seperti itu. Bu Nuni, kita mulai ya sesinya hari ini. Dari tadi sudah diceritakan sama Bu Nuni tentang proses pembelajaran yang Bu Nuni katakan boring dan monoton ya kata Bu Nuni tadi. Sebenarnya nih Bu Nuni merasa seperti itu penilaiannya dari apa nih? Penilaian yang saya lakukan itu Bu dari pengamatan yang saya lakukan selama proses pembelajaran itu Bu. Anak-anak itu sering kali izin ke toilet berkali-kali, kemudian ketika mengikuti pembelajaran saya lakukan mereka nggak bersemangat Bu. Apalagi ketika ketemu dengan saya, mereka juga kayaknya lepas gitu, nggak bersemangat gitu. Maka dari itu kan saya menentukan pembelajaran yang saya lakukan itu kurang memicu antusias mereka begitu Ibu. Jadi dari apa reaksi-reaksi peserta didik yang Bu Nuni rasakan tadi itu membuat Bu Nuni merasa kalau pembelajaran yang Bu Nuni lakukan itu tidak menyenangkan seperti itu ya Bu Nuni ya. Apa Bu Nuni sudah cross check hal itu secara langsung pada anak? Kalau cross check secara langsung sih saya sudah melakukannya Bu. Saya bertanya kepada anak-anak secara langsung terkait dengan kegiatan pembelajaran yang saya lakukan, apa yang membuat mereka nggak senang, apa yang membuat mereka bosan gitu Bu. Dengan harapan saya bisa menemukan dan mencari solusi gitu dan bisa mendiskusikan dengan mereka. Tapi saya rasa itu tidak efektif Ibu. Begitu.
Jadi dari cross check yang sudah dilakukan Bu Nuning ini, menurut Bu Nuning kira-kira hal apa yang membuat pembelajaran Bu Nuning ini terasa membosankan? Kalau prospeknya tadi kan tidak menemukan solusi atau jawaban dari anak-anak secara langsung. Nah ini sepertinya saya juga memerlukan cara lain seperti itu. Saya masih bingung cara lainnya itu seperti apa. Nah, dari yang Ibu Nuning rasakan tadi cross check yang tidak efektif, mungkin ada cara lain yang bisa Bu Nuning lakukan supaya pembelajaran yang Ibu rasakan menonton itu dan guru tersebut bisa menjadi lebih baik atau lebih menyenangkan, lebih bervariasi seperti itu Bu Nuning. Sebentar. Oh, saya baru ingat Bu. Saya itu baru-baru ini itu mengikuti workshop terkait dengan pembelajaran berdiferensiasi itu. Nah, di mana salah satu sebelum saya melakukan pembelajaran berdiferensiasi itu lebih baik dilakukan asesmen diagnostik non kognitif dari kognitif terlebih dahulu itu untuk melakukan pemetaan terhadap anak-anak. Sepertinya cara itu bisa saya coba sih Bu untuk melakukan asesmen diagnostik kognitif dengan kognitif itu. Jadi Bu Nuning jadi ingat nih dari workshop yang sudah Bu Nuning itu ya lakukan ya kemarin tentang pembelajaran berdiferensiasi. Nah, dari asesmen yang Bu Nuning sebutkan tadi nih, apakah nanti akan Bu Nuning lakukan ketika pembelajaran berlangsung? Sepertinya perlu saya coba itu Bu, karena kemarin dari saya melakukan pertanyaan secara langsung kepada anak-anak kan udah efektif, mungkin mereka sungkan ya. Nah itu bisa saya coba, betul Bu. Itu bisa saya coba untuk dilakukan, saya akan melakukan asesmen diagnostik. Jadi hal pertama yang akan Bu Nuning lakukan itu asesmen tadi itu ya? Iya betul. Wah, biasa sekali Bu Nuning. Bu Nuning, untuk menyiapkan instrumen asesmen diagnostik ini bagaimana Bu Nuning siapkan? Mungkin saya terlebih dahulu akan searching dulu Bu, kemudian juga saya bisa menggunakan hasil workshop kemarin. Saya kan mendapatkan materi dari sana, sehingga saya bisa untuk gunakan sebagai bahan menyusun instrumen pertanyaan dalam asesmen diagnostik non kognitif itu nanti. Yang pasti nanti asesmen yang Bu Nuning sebutkan tidak dari satu sumber saja ya Bu Nuning ya, seperti yang Bu Nuning sebutkan tadi. Nah, dari asesmen yang sudah Bu Nuning siapkan nih, pembelajaran kegiatannya seperti apa yang akan Bu Nuning lakukan? Kalau kegiatan pembelajaran yang selama ini saya lakukan Bu, kalau kegiatan pembelajaran yang selama ini saya lakukan sih masih monoton ya Bu, betul. Jadi saya masih sering memberikan ceramah kepada anak-anak, kemudian tidak melakukan pemetaan terhadap kebutuhan anak. Mungkin itu ya Bu, salah satunya yang membuat pembelajaran saya kok kesannya nggak menarik seperti itu. Iya Bu. Gitu. Jadi pembelajaran nanti akan berkembang menjadi pembelajaran berdiferensiasi ya. Yang penting nanti awalnya seperti yang sudah disampaikan Bu Nuning akan ada asesmen di awal. Nah, kira-kira nih ada siapa nih yang bisa membantu Bu Nuning untuk pembelajaran berdiferensiasi ini? Oke, yang bisa membantu saya dalam mengembangkan pembelajaran berdiferensiasi ini sepertinya nanti saya bisa melakukan kolaborasi dengan guru mentor MGMP IPS itu, kemudian juga akan sejawat yang mungkin punya pengalaman lebih dulu yang sudah melakukan pembelajaran berdiferensiasi itu tadi. Kemudian untuk menyusun yang instrumen asesmennya saya bisa konsultasi atau juga berkolaborasi dengan BK seperti itu. Oke, dari itu yang sebenarnya sudah direncanakan ya oleh Bu Nuning ya, pembuatan asesmen diagnostik tadi itu. Kira-kira kapan nih nanti pelaksanaan penyusunan instrumen tersebut? Pelaksanaannya kayaknya secepatnya Bu, karena saya juga ingin segera menerapkan tadi pembelajaran yang menarik, yaitu
berdiferensiasi yang bisa memenuhi kebutuhan belajar siswa. Oke, secepatnya disusun ya instrumennya, jadi supaya segera dilaksanakan pembelajaran berdiferensiasi yang sudah dilaksanakan ini. Oke, Bu Nuni, dari obrolan kita nih, yang singkat ini apa sih yang sudah Bu Nuni dapatkan? Yang sudah saya dapatkan tentunya soal bagaimana harapan saya tadi Bu dalam proses coaching. Saya mendapatkan solusi dari coaching ini, dan alhamdulillah tadi Bu Puni sudah mengarahkan saya untuk mendapatkan solusi bahwa saya harus terlebih dahulu melakukan asesmen diagnostik, melakukan pemetaan, baru melakukan pembelajaran berdiferensiasi supaya nanti saya bisa memenuhi kebutuhan belajar anak-anak yang beragam dan anak-anak tidak bosan. Alhamdulillah ya Bu Nuni ya, secara tidak langsung Bu Nuni sudah menemukan solusi dari masalah yang sudah Bu Nuni ceritakan tadi. Oke, saya berharapnya bisa ketemu secepatnya nih setelah instrumen disusun dan pembelajaran berdiferensiasinya sudah dilaksanakan. Siap Bu Puni. Semoga lancar ya. Amin. Terima kasih Bu Puni untuk pengarahannya. Oke, Sampai ketemu lagi. Saya cerita banyak lagi. Oke, terima kasih Bu Nuni. Iya, Selamat sore. Assalamualaikum Bu Puni. Waalaikumsalam Bu Linda. Bagaimana tadi proses coachingnya? Halo, biasa kok, sudah selesai Bu Linda. Lancar ya Ibu? Alhamdulillah lancar. Nah, sesuai dengan apa yang sudah saya sampaikan di awal observasi gitu ya, ketika Ibu sudah selesai melaksanakan proses coaching, saya akan menemui Ibu dan bertanya kembali serta mengajukan beberapa pertanyaan pada tahap ini, yaitu tahap pasca observasi. Baik Bu Linda. Nah, Bu sudah siap? Insya Allah sudah siap. Nah, yang pertama, bagaimana Ibu Puni menilai sendiri performanya Ibu tadi ketika melaksanakan kompetensi coaching yang telah Ibu Puni lakukan bersama coaching? Kalau menurut penilaian saya sendiri ya ini ya Bu Linda ya, saya merasa sudah melakukan coaching untuk supervisi akademik ini sudah sesuai dengan alur tirta, yakni menanyakan tujuan dan juga identifikasi permasalahan dan juga ada rencana aksi yang akan sudah disiapkan dan akan dilakukan oleh coach, dan yang terakhir ada tanggung jawab yang sudah dilakukan oleh coach, seperti itu. Baik Ibu Puni, jadi Ibu Puni tadi sudah melaksanakan apa yang Ibu Puni sampaikan ya. Kemudian dari proses coaching yang Ibu Puni lakukan, apa harapan Ibu selanjutnya? Harapan saya ke depannya untuk bisa melakukan coaching untuk supervisi akademik ini lebih profesional lagi. Jadinya sudah berpengalaman gitu ya, sudah tahu step by stepnya seperti apa. Jadi saya berharapnya ke depannya saya bisa lebih profesional lagi. Baik, terima kasih Bu Puni. Nah, menurut saya, tadi saya juga sudah mengamati Bu Puni, melakukan penilaian berdasarkan publik penilaian ketika proses coaching yang telah Ibu Puni lakukan bersama coaching. Menurut saya sebagai supervisor dari hasil pengamatan, Ibu Puni telah melaksanakan indikator-indikator ketercapaian yang diinginkan dalam proses coaching, seperti sudah menerapkan alur tirta. Ibu juga telah menerapkan rasa dalam mendengarkan dan merespon secara aktif jawaban-jawaban dari coaching. Kemudian Ibu juga berhasil mewujudkan prinsip-prinsip dari proses coaching, yaitu kemitraan, kemudian kemitraan tadi tanpa menjustis ya, proses coaching, kemudian memberikan beberapa pertanyaan pemantik yang berbobot sehingga coaching juga dapat menemukan solusi sendiri berdasarkan pertanyaan-pertanyaan yang Ibu Puni ajukan. Kemudian yang ketiga adalah memaksimalkan potensi coaching sendiri. Alhamdulillah Bu Linda. Ya, alhamdulillah senang ya Bu bisa melaksanakan proses coaching yang sesuai dengan alur ya. Kemudian untuk dapat menemukan
mendengarkan secara aktif dan tidak melakukan justifikasi kepada kunci dan memberikan pertanyaan-pertanyaan dari satu pertanyaan, tapi jangan merespon secara aktif ketika kunci bercerita atau berkeluh kesah pada ibu. Untuk selanjutnya, kompetensi apa lagi yang ibu ingin kembangkan selain apa yang sudah saya amati, sudah saya nilai gitu terhadap post coaching yang ibu tadi lakukan. Ada hal yang perlu saya kembangkan sepertinya dalam diri saya, yaitu memberikan pertanyaan terbobot. Jadi supaya kunci bisa benar-benar muncul potensi yang ada dalam dirinya, kan perlu memang pertanyaan-pertanyaan yang membuat potensi itu muncul. Nah, itulah yang perlu saya kembangkan lagi. Itu Bu Linda. Baik, terima kasih. Proses coachingnya sudah sangat lancar, sudah sangat baik. Coach juga sudah menemukan solusinya sendiri atas bantuannya di buku. Nah, baik, ini partisipasi, proses coaching dan pasca observasi juga sudah dilaksanakan dengan baik selama 2 hari ya Bu ya, kemarin dan hari ini. Terima kasih, semoga ini dapat membantu dan coaching teman dan kasih jawab untuk nilai. Amin. Terima kasih, Bu.